Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Dwi Putri Apiliani with student ID 12250300051. And in this video, I'm going to do side translation from the video How to Know Your Life Purpose in 5 Minutes by Adam Leipzig. So here we go. Pada malam terakhir reuni kuliah saya yang ke-25, ada sebuah pesta di sebuah tenda dengan tarian, musik, dan juga kebisingan. Sangat berisik sampai banyak dari kami yang memutuskan untuk keluar dari tenda agar kami bisa saling mendengar percakapan dengan teman sekelas yang sudah kami tidak temui selama 2 dekade. Ketika saya berbicara dengan teman-teman saya menemukan penemuan yang mengejutkan bahwa 80% dari mereka merasa tidak bahagia dengan kehidupannya. Saya merasa telah menyia-nyiakan hidup saya, dan saya sudah setengah jalan menjalani kehidupan yang seperti itu, kata mereka. Saya tidak tahu apa arti hidup saya. Saya merasa beruntung bisa kuliah di Yale, dan kami berdiri di suatu malam musim panas di tengah kampus lama Yale, dan orang-orang yang saya ajak bicara adalah orang-orang yang memiliki hak istimewa, berpendidikan tinggi, memiliki finansial yang baik, dan berada di dalam posisi yang berkuasa. Dan mereka memiliki rumah pertama, juga rumah kedua mereka, juga pasangan pertama dan pasangan kedua mereka. Dan 80% dari mereka tidak bahagia dengan kehidupan mereka. Lalu siapa yang bahagia? Yang 20% lainnya? Kami telah mempelajari sastra dan retorika Renaissance, dan kami adalah orang-orang teater, juga penggemar sejarah. Kami telah mengikuti banyak kelas untuk kesenangan belajar kami, bukan karena kami berpikir bahwa mereka akan mengarahkan kami ke pekerjaan tertentu. Kami masih memiliki pekerjaan, kami menjalani hidup kami dengan bebas, dengan pasang surut kehidupan, dan kami tidak merasa bahwa kami telah menyia-nyiakan 1 menit pun. Dan ketika saya berbicara dengan 20% lainnya yang bahagia, saya menemukan bahwa masing-masing dari mereka mengetahui sesuatu tentang tujuan hidup mereka, karena mereka mengetahui 5 hal. Siapa mereka, apa yang mereka lakukan, untuk siapa mereka melakukannya, apa yang orang-orang itu inginkan atau butuhkan, dan apa yang mereka dapatkan dari itu, bagaimana mereka berubah sebagai hasilnya. Apakah itu terdengar sulit? Tidak, sebenarnya itu simple, bahkan sangat simple, sederhana, sehingga Anda dapat mempelajari tujuan hidup Anda sekarang. Anda akan mengetahui tujuan hidup Anda sekarang dalam 5 menit ke depan. Apakah Anda ingin mengetahui tujuan hidup Anda dalam 5 menit ke depan? Bisakah Anda sedikit lebih keras karena mereka membuat kebisingan di dalam tenda dan hanya ada mikrofon kecil yang konyol di sebelah pipi saya untuk mendengar Anda? Apakah Anda ingin mengetahui tujuan hidup Anda dalam 5 menit ke depan? Terima kasih. Sebenarnya ini tidak akan memakan waktu 5 menit. Jadi bolehkah saya berbagi hal lain dengan Anda? Jika Anda seperti kebanyakan dari kami, Anda telah bertanya-tanya dan khawatir tentang tujuan hidup Anda untuk waktu yang lama. Dan ada banyak buku, majalah, lokakarya, dan seminar tentang hal itu. Bahkan Amazon mencantumkan 151.928 buku yang mengacu pada bagaimana Anda dapat mempelajari tujuan hidup Anda. Saya mengenal beberapa orang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mempelajari tujuan hidup mereka. Dengar, kita semua setuju bahwa hidup yang tidak teruji tidak layak untuk dijalani. Namun jika yang Anda lakukan hanyalah menguji, Anda tidak akan hidup. Jadi mari kita cari tahu tujuan hidup sekarang juga. Siapa Anda? Apa yang Anda lakukan
Untuk siapa Anda melakukannya, apa yang orang-orang itu inginkan dan butuhkan, dan bagaimana mereka berubah sebagai hasilnya. Haruskah kita melakukannya? Baik, semuanya dalam hitungan kelima, sebutkan nama depan Anda. 1, 2, 3, 4, 5. Luar biasa, itu yang pertama. Tinggal 4 lagi. Itulah Anda. Sekarang, apa pekerjaan Anda? Apa yang Anda sukai? Apakah Anda suka menulis, memasak, mendesain, membuat aplikasi iOS, menulis kode, menghitung angka, berbicara, atau mengajar? Apa yang Anda sukai? Dan jika ada banyak hal yang muncul, fokuskan dengan menanyakan satu pertanyaan ini kepada diri sendiri. Apa satu hal yang saat ini membuat Anda merasa sangat berkualifikasi untuk mengajarkannya kepada orang lain? Pikirkan tentang hal itu dalam satu kata, tahan dan jangan sebutkan dulu. Dalam hitungan kelima, apa yang Anda lakukan? 1, 2, 3, 4, 5. Bagus, itulah yang Anda lakukan. Sekarang pikirkan untuk siapa Anda melakukannya. Bayangkan mereka dalam pikiran Anda. Bersiaplah untuk mengatakannya dalam hitungan kelima. Tahan, jangan lepaskan dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk siapa Anda melakukannya? Mari kita lihat sekali lagi. Tolong sedikit lebih keras agar terdengar oleh orang-orang yang ada di dalam tenda. Untuk siapa Anda melakukannya? Bersama-sama. Terima kasih, itulah semangat yang kita butuhkan. Oke, sekarang apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh semua orang itu? Apa yang mereka inginkan atau butuhkan yang Anda miliki, sehingga mereka datang kepada Anda, sehingga Anda dapat memberikannya kepada mereka. Apa yang mereka inginkan atau butuhkan hanya dalam 1 atau 2 kata. Pegang, jangan lepaskan dulu, dan dalam hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ini yang terbaik. Bagaimana mereka berubah? Bagaimana mereka berubah atau bertransformasi sebagai hasil dari apa yang Anda berikan kepada mereka? Dalam hitungan kelima, bagaimana mereka berubah atau bertransformasi sebagai hasil atas yang Anda berikan kepada mereka. 1, 2, 3, 4, 5. Hebat. Sekarang kita akan menyatukan semua ini dalam sebuah kalimat, oke? Semua orang bersama-sama lebih keras daripada orang-orang yang di dalam tenda. Siapa Anda? Untuk apa pekerjaan Anda? Untuk siapa Anda melakukannya? Apa yang mereka inginkan atau butuhkan? Bagaimana mereka berubah sebagai hasilnya? Luar biasa, Anda semua baru saja melakukan sesuatu yang tidak dapat dipikirkan oleh orang-orang yang kuliah di Yale selama 25 tahun. Selamat dan berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang, mengapa rumusan tersebut begitu kuat? Karena dari kelima hal yang perlu Anda ketahui untuk mengetahui apa tujuan hidup Anda, hanya 2 hal yang berkaitan dengan diri Anda sendiri. 3 hal lainnya adalah tentang orang lain. Siapa mereka, apa yang mereka inginkan atau butuhkan, dan bagaimana mereka berubah sebagai hasilnya. Rumusan itu memaksa Anda untuk melihat keluar. Dan semua orang yang bahagia yang saya temui di luar tenda pada malam yang hangat itu, mereka menghadap keluar. Mereka tidak menghadap ke dalam. Mereka tahu dengan jelas siapa yang mereka layani, apa yang orang-orang butuhkan, dan bagaimana orang berubah sebagai hasilnya. Dan Anda mengetahui bahwa orang-orang yang paling sukses di bidang apapun selalu fokus pada orang-orang yang mereka layani daripada bagaimana mereka dilayani. Orang yang lebih bahagia selalu berusaha untuk membuat orang lain bahagia. Dan mereka melakukan hal-hal yang membuat mereka merasa diperhatikan dan aman. Jika Anda membuat orang lain bahagia, kehidupan mengajarkan kita juga akan diperhatikan oleh orang lain. Jadi karena Anda semua melakukannya dengan sangat baik, kami punya waktu untuk sedikit pujian. Salah satu hal tersulit yang terjadi saat Anda bertemu orang lain untuk pertama kalinya adalah mereka menanyakan pertanyaan, jadi apa pekerjaan Anda? Dan jika kalian seperti kami, itu adalah pertanyaan yang kadang-kadang sangat menantang. Khususnya jika Anda berada di saat-saat di mana Anda merasa berbagai hal atau Anda merasa rentan atau tidak jelas,
atau apa yang Anda tampaknya lakukan bukanlah apa yang sebenarnya Anda lakukan, atau apa yang Anda bayar untuk lakukan bukanlah bagaimana Anda mendefinisikan diri Anda. Jadi ketika orang menanyakan pertanyaan, apa yang Anda lakukan? Anda akan memiliki monolog mental yang terjadi. Seperti mengapa dia bertanya kepada saya, jadi apa yang harus saya lakukan? Apakah karena ini adalah hal yang bersifat transaksional yang seperti itu, dia ingin tahu apakah dia benar-benar harus menghabiskan waktu berbicara seperti saya atau hal lainnya. Jadi dia bisa memberitahu saya oh apa yang dilakukan karena dia yakin itu benarkah jauh lebih baik daripada yang saya lakukan. Jadi ketika seseorang mengajukan pertanyaan itu kepada Anda, inilah yang harus Anda lakukan. Anda hanya perlu mengatakan hal terakhir yang Anda katakan, bagaimana hal yang Anda lakukan dapat mengubah orang-orang yang Anda layani. Jadi misalnya, Anda dapat mengatakan, saya memberikan mimpi yang luar biasa kepada anak-anak. Jika tujuan hidup Anda adalah saya menulis buku untuk anak-anak, agar mereka dapat tertidur di malam hari, sehingga mereka dapat memiliki mimpi yang luar biasa. Atau Anda bisa mengatakan, saya membantu orang untuk tampil dan merasakan yang terbaik. Jika itu adalah tujuan hidup Anda, saya mendesain pakaian untuk pria dan wanita yang membutuhkan pilihan yang terjangkau sehingga mereka dapat tampil dan merasakan yang terbaik. Atau Anda bisa mengatakan, saya membantu orang untuk menghasilkan karya yang hebat ke dunia. Jika tujuan hidup Anda adalah itu, saya melatih para wirausahawan dan orang-orang kreatif untuk mengambil tindakan yang tepat sehingga mereka dapat menghadirkan karya yang terbaik mereka ke dunia. Dan kemudian, cuplikan kecil yang baru saja Anda katakan menjadi elevator pitch pribadi Anda, dan itu akan selalu memulai percakapan, karena orang yang baru saja Anda ajak bicara akan mengajukan pertanyaan kepada Anda, bagaimana cara Anda memberikan mimpi yang besar kepada anak-anak, bagaimana Anda membantu orang berpenampilan dan merasakan yang terbaik, dapatkah orang-orang benar mendapatkan karya terbaik mereka ke dunia? Dan kemudian Anda dapat memberitahu mereka, Anda bisa berbagi tujuan hidup Anda, dan Anda bisa berbagi bagaimana mereka mempelajari tujuan hidup mereka juga. That's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.